sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan menuju pada kemuliaan Allah dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan di ujung Tuhan, hanya firman Allah yang hidup yang benar dan yang sempurna yang hamba bukan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mengalir di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca katakan amin. Nama Tuhan. Saudara, bahkan yang lalu saya berbicara tentang God of Money, ya, atau dewa uang, ya. Bagaimana keberadaan uang dapat membuat mata orang, bahkan mata orang yang percaya, dibutakan oleh karena uang, saudara. Ya. Saya percaya bahwa hari ini banyak orang yang mengejar uang dan jatuh cinta juga sama uang. Saya akan melanjutkan khotbah saya tentang the God of Money bagian kedua, ya. Kita akan buka dulu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Firman Tuhan bilang bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kejahatan itu bermula, firman Tuhan dengan jelas sekali, ada sebabnya dulu. Sebelum ada karenanya, ada sebabnya dulu. Nah, sebabnya itu apa? Sebabnya itu karena uang. Jadi akar dari segala kejahatan ialah cinta sama uang, saudara. Terus, lanjutkan lagi. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena uang itu, banyak orang yang telah menyimpang dari imannya. Jadi karena uang, banyak orang-orang yang jalannya tadinya lurus, menjadi jalannya ke kiri dan juga ke kanan. Berliku-liku. Karena apa? Karena uang. Ya. Jadi uang bisa mengubah jalan hidup seseorang yang tadinya lurus, tiba-tiba dia menjadi serong, saudara. Atau dia bisa menjadi menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Bukan hanya jalannya, tapi firman Tuhan bilang juga adalah imannya itu bisa dipertaruhkan karena uang. Nanti kita akan bahas banyak orang yang mempertaruhkan iman karena uang. Maka itu firman Tuhan bilang bahwa uang menjadi akar segala kejahatan. Ya, cinta sama uang, sayang sama uang, ya, jatuh cinta sama uang menjadikan akar segala kejahatan. Karena uang, orang bisa membunuh. Karena uang, orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena uang, orang bisa menyakiti. Orang bisa melakukan dosa-dosa dan lain-lain adalah karena uang, saudara. Ya, dan lanjutkan lagi. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini playing victim ini, saudara. Ya, berbagai-bagai duka, menyiksa dirinya. Ya, seakan-akan dia adalah korban, ya, seakan-akan adalah dia membutuhkan sesuatu, padahal sebenarnya firman Tuhan bilang atas segala kejahatan adalah uang. Ujung-ujungnya adalah duit, ujung-ujungnya adalah uang, saudara. Ya. Kita tahu bahwa hari ini kita butuh uang, tapi kita lihat bahwa uang bukan segala-galanya dalam hidup kita. Uang sebagai alat tukar, saudara. Bukan kita harus jatuh cinta dan segala hal kita akan lakukan demi yang namanya uang. Nah, ini dia, berbahaya sekali. Maka itu firman Tuhan bilang, karena akar segala kejahatan ialah uang. Berarti, saudara, sebelum ada karena akar kejahatan adalah uang, kita harus lihat di dalam ayat yang sebelumnya. Karena ada sebabnya. Kenapa orang begitu sangat mencintai uang, begitu sangat jatuh cinta yang namanya uang, itu ada di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan flash ke belakang bahwa ada ayat yang ke-9, ada ayat yang ke-8, ada ayat yang ke-7, sampai ada ayat yang ke-6, sampai akhirnya nanti kita akan menemukan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Apa itu? Coba kita lihat. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Firman Tuhan bilang bahwa memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup. Saudara, dengar baik-baik. Hari ini saya mau garis bawah untuk kita semua adalah rasa cukup. Memberikan apa? Keuntungan yang besar. Jadi kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, memang memberikan keuntungan yang besar. Garis bawah kata rasa cukup. Ayat ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, terus Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, habis dari situ ada ayat ke-9 sampai nanti kita akan menemukan di ayat ke-10. Kenapa orang cinta sama uang? Karena orang itu tidak cukup. Kenapa dia bisa cinta sama uang, bisa tergila-gila sama uang, bisa jatuh cinta sama uang? Karena tidak cukup. Tidak ada rasa cukup. Tidak ada rasa bersyukurnya di dalam hidupnya. Maka itu dia terus-menerus akan cari uang. Saudara, orang yang sudah kaya akan terus-menerus akan memperkaya hidupnya terus. Kenapa? Karena sudah keterikatan, udah jadi habit, udah jadi ketergantungan, edik. Kenapa? Karena tidak ada rasa cukup. Jadi hari ini kenapa saudara dan saya, kalau saudara dan saya mencari uang dengan luar biasa, hebatnya luar biasa, karena saya nggak ada rasa cukup. Pak, tapi rumahnya udah besar, Pak. Iya, tapi dia tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup.
Lanjutkan lagi ayat ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh terhadap apa? Pencobaan. Apa sih pencobaan tentang uang yang paling berat sekali itu apa sih? Ada dalam zaman Musa. Kemarin kita sudah bahas apa itu? Suap, itu keluaran. Saudara, kejadian baru aja ditulis, tiba-tiba keluaran sudah menulis lagi tentang apa? Tentang suap. Dan suap yang pertama kali yang ditulis oleh Musa adalah karena hakim-hakim perpanjangan tangan Tuhan, katanya. Orang itu bukan. Bagaimana bisa hakim-hakim perpanjangan tangan Tuhan? Hakim-hakim juga butuh Tuhan masalahnya, dan dia akan dihakimi juga nantinya. Perpanjangan tangan Tuhan itu siapa? Bukan hakim. Siapa dia? Saudara dan saya, perpanjangan tangan Tuhan. Amen. Orang-orang yang hidup benar, yang kudus, itu perpanjangan tangannya Tuhan. Bukan dia, bukan si hakim yang bisa kena suap, yang bisa kena sogok. Bukan. Ya orang-orang yang benar suci hatinya, yang connect dengan Tuhan. Orang yang tidak connect dengan Tuhan pasti akan terima suap, pasti akan terima sogok. Siapapun juga. Jadi kalau kita nyogok, kalau kita suap, berarti dia nggak connect sama Tuhan. Dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Berarti yang dia tahu Tuhannya adalah uang, cuma duit, fulus, dan juga money. Coba kita lihat lagi. Tetapi mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan. karena suap, saudara. Apa-apa pokoknya ujung-ujungnya duit. Yang pelayanan pokoknya juga duit. Gereja, bangun gereja itu duit. Ada teman saya, seorang gembala di suatu gereja yang sangat besar. Gerejanya udah kurang lebih sekitar 250 orang. Dia adalah wakil gembala, saudara. Habis itu, dia bilang, gereja harus tutup. Kenapa gereja harus tutup? Karena pada waktu dirapatkan, ternyata gereja itu tidak menghasilkan uang yang cukup. Jadi gereja harus tutup. Dan si gembala seniornya bilangnya apa? Dia bilang, kita akan cari tempat yang lebih subur. Jemaatnya ada 250 orang. Dia bilang ini tempat kagak subur. Sorry, mohon maaf. 250 orang. Yang kaya, yang berduit cuma 10 orang. 240 gembel semua. Maka itu gereja disuruh tutup. Karena duit. Waktu Yesus marah sekali. Baru waktu banyak orang-orang yang menjadikan tempat ibadah pecahpun. Ada transaksi jual beli. Yesus sangat marah luar biasa. Nah ini banyak. Gereja-gereja ini transaksi jual beli. Marah Yesus ngamuk luar biasa. Gereja-gereja diporak-porandakan semuanya. Total semuanya. Habis total sama Yesus. Pedagang merpati disuruh kabur. Broker-broker uang, money changer saat itu. Ada money changer juga itu. Dalam gereja ada money changer. Fasilitas. Diporak-porandakan. Kenapa? Karena fokusnya bukan sama ibadah, fokus sama duit. Menghancurkan total semua. Berhati-hati hari ini. Ini loh fokusnya uang. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Terus lagi Yuri. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan. Iya. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa? Karena uang. Hati-hati hari ini. Saudara, bukan kita tidak boleh bekerja untuk mendapatkan uang, tidak. Firman Tuhan bilang, orang yang bekerja layak untuk mendapatkan upah. Upahnya untuk apa? Upahnya untuk menjalani hidup ini dengan menikmati semua. Hari ini, saudara, saya mau bilang, duit kita sebanyak apapun juga, kertas-kertas kita, entah itu saham, entah itu kita punya akta jual beli lah, kita punya sertifikat dan lain-lain, di surga kagak berlaku masalahnya. Di sini kita ngurusnya setengah mati, setengah hidup. Apalagi kalau udah berjuang dengan BPN luar biasa. Ada tantangan sengketa, kita udah menangkan. Di surga kagak laku. Cuma di bumi doang aja laku. Tapi di sini kita pakai bajunya juga, ya kadang-kadang udah robek-robek, ditambal, dijahit-jahit. Kita pelit sama diri kita, nggak menikmati. Saudara, di surga kagak laku semuanya. Mau miliaran itu. Uangnya siapa? Saroni itu. Kemarin itu dibagi-bagiin. Itu luar biasa. Itu saya tahu itu. Satu gepok $100, ya, dan satu gepok itu 1,6 miliar. Itu dibagi-bagiin kayak kacang goreng itu saya lihat itu kemarin dibagiin gitu. Wah, sama orang dibagiin. Banyak yang nerima yang dibagi-bagiin yang warna merah. Jangan warna merah, warna abu-abu aja. Abu-abu itu dolar masalahnya. Nilainya 100. Satu gepok itu berarti kali 100. Berapa itu? 1,6 miliar itu. Dibagi-bagiin. Di surga laku. Nggak ada mata uang sorga. Sorga tidak perlu mata uang. Yang perlu mata uang orang-orang yang ada di bumi ini. Tapi orang-orang ini nggak menikmati. Karena masih ada kuasa untuk menikmati. Hari ini yang menikmati. Menikmati apa? Menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya udah bilang, ayat itu udah jelas. Selama kita di dunia ini, kita numpang.
Ini kita ini lagi transit untuk apa? Sampai ke nanti kehidupan yang kekal. Numpang. Nah, selama kita numpang, kita butuh yang namanya alat tukar. Butuh yang namanya uang. Maka itu kita bekerja. Ketika kita bekerja, untuk apa? Bukan untuk kita kumpulkan duit kita, tapi apa? Menikmati. Di surga kita bisa menikmati lagi. Hati-hati. Maka itu memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Kenapa orang mengejar uang? Karena nggak ada rasa cukup dalam hidupnya dia. Padahal firman Tuhan dengan jelas sekali. Yesus mengajarkan doa spesial khusus buat kita semua, buat murid-muridnya, adalah doa Bapa kami. Coba kita lihat dulu ya, doa Bapa kami. Lukas 11 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-3. Ada banyak doa yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa ada doa Yabes, doa Hizkia, itu doa-doa yang hebat, luar biasa. Ya, mungkin doa pendetamu juga hebat juga. Tapi saya mau bilang bahwa ada satu pengajaran yang luar biasa yang langsung diajar direct sama Yesus. Rohnya Allah ada dalam diri Yesus. Adalah doa yang diajarkan sama Yesus kepada murid-muridnya untuk apa? Supaya murid-muridnya itu mengajarkan kepada orang lain, ke hamba-hamba Tuhan, ke pelayan-pelayan Tuhan. Doa yang harus diajarkan adalah doa yang seperti ini, bukan doa yang berbeda dari apa yang Yesus ajarkan. Coba kita lihat Lukas 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di dalam salah satu tempat. Iya. Ketika ia berhenti berdoa, Iya. berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Jadi pada waktu dia berdoa, tiba-tiba murid itu tanya, mau tidak mau Yesus di stop dulu dalam doanya dia. Lalu dia bilang begini, Tuhan, ajarlah kami berdoa. ajarlah kami berdoa. Terus, Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tuhan ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, saat itu Yesus belum pernah ngajarin soal doa. Tapi Yohanes sudah ngajarin tentang doa. Itu luar biasa. Jadi Yohanes lebih dulu dari Yesus, dan Yohanes ngajarin doa kepada murid-muridnya. Sedangkan Yesus belum pernah ngajarin, Pak. Itu murid-muridnya bilang, sama nggak sih doa yang diajarkan sama Yohanes sama doa yang diajarkan sama Yesus? Murid-murid mau nanya. Nah, akhirnya murid-murid dapat jawaban. Jawabannya Yuri, silakan. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, iya. dikuduskanlah namamu. Jadi yang pertama, kalau kamu berdoa, katakan Bapa, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, Datanglah kerajaanmu. datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. berikan kami setiap hari. Besok bagaimana? Cukup. Besok lagi cukup. Setiap hari apa? Makanan yang secukupnya. Bukan makanan yang lebih, tapi makanan yang secukupnya. Berikan kami Tuhan makanan yang secukupnya. Untuk kami, berikan kami makanan yang cukup, secukupnya. Nggak berlimpah-limpah, nggak berlebihan, tapi yang cukup. Kapan? Tiap hari. Bukan hari ini aja, besok juga, lusa juga, sampai Yesus datang. Doanya harus sama. Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya buat kami. Amin. Makanan yang tidak lebih, tapi makanan yang cukup buat kami. Berikan Tuhan yang cukup. Hari ini cukup, besok cukup, lusa cukup. Saudara dan saya tidak akan jatuh dalam akarnya uang, dalam akar kejahatan. Kalau apa? Kalau ada rasa cukup. Orang yang nggak ada rasa cukup, dialah yang cinta sama uang. Maka dia terus mencari, terus mencari. Tuhan bilang, cukupkan kamu. Berikan makanan kami yang secukupnya. Berikan Tuhan yang cukup, Tuhan, dalam hidup kami. Ini berbicara juga tentang kesehatan. Kesehatan cukup, Tuhan. Anugerah Tuhan cukup. Semuanya cukup dalam kehidupan kami. Nah, itu pada waktu Paulus, dia ada sakit mata. Kemungkinan besar itu adalah sakit mati. Dia udah berdoa 3 kali, firman Tuhan bilang. Tapi utusan iblis ini tidak pernah berlalu dalam hidupnya dia. Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku. Yang Tuhan kasih itu cukup. Nggak usah kita minta lebih. Nah, banyak orang Kristen mintanya lebih. Apalagi luar biasa di dalam gereja-gereja itu. Ada diangkat dompetnya. Yuk kita angkat ATM kita angkat dompet kita. Ini duit akan bertambah-tambah. ATM akan bertambah-tambah. Nggak tahu dari mana, pokoknya bertambah-tambah. Dari timur, utara, selatan, barat, datang duit semua masuk ke ATM. Rampok itu namanya. Karena Tuhan bilang yang cukup. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup adalah keuntungan besar buat kita. Yang penting cukup. Jangan sampai tidak cukup. Dan Tuhan akan mencukupkan kita dalam hidup kita. Ada ayat-ayat pamungkas. Saya di sini saya catat ada 2 ya. Lukas 6 ayat 38, saudara. Lukas 6 ayat 38. Ini ayat-ayat pamungkas ini. Berilah dan kamu akan diberi. Tuh, firman Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi. Berarti orang yang tidak memberi tidak akan diberi. Kalau kita mau ngasih,
5.000, nanti kita akan dapat 5.000 lagi. Kalau kita mau kasih 50.000, nanti kita akan dapat minimal 50.000 lagi. Belum lagi ayatnya selanjutnya, digoncangkan. Suatu takaran yang baik Iya, terus yang digoncang, digoncang-goncang, yang tumpah keluar akan dan dicurahkan ke dalam tumpah peribadaanmu. keluar akan dicurahkan ke dalam peribaanmu. Luar biasa, maka itu WL kalau pada waktu saat kolek berkati setiap uang yang masuk, setiap persembahan yang sudah masuk agar berlipat. Ini sama ini. Nggak sesuai dengan doa. Mintanya cukup. Ini si WL kagak. Karena dia bapak kamu. Dia bapak kamu. Bertolong Tuhan. 30 100 kali ganda. Dia datang dia. Kenapa? Ya dia mau invest lah. Ini 50.000 banyak, Bu. Invest 50.000. Kalau dia 5 juta 10 kali 40 60 100. Waduh, gas dunia itu belum di Belsi. Bawa apa, bawa Anda. Akan dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, dicurahkan ke dalam kehidupanmu. Hidupmu akan diberkati. Itu maksud dari ayat ini. Bukan tentang berkat. Ini tentang menghakimi. Ukuran yang dipakai kamu untuk mengukur, itu yang akan diukurkan. Tentang menghakimi. Nggak ada urusannya sama berkat. Lagi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Saya mau bilang, rumah perbendaharaan bukan rumah pendeta, bukan rumah hamba Tuhan, bukan rumah pelayan Tuhan, bukan rumah pengerja Tuhan. Tapi rumah perbendaharaan adanya di dalam baitnya Allah, di dalam rumahnya Allah, di dalam gereja. Ada namanya divisi financial division. Firman Tuhan bilang, kalau mau ngasih persembahan persepuluhan atau persembahan apapun juga, itu masukin ke dalam financial division of church, dari gereja punya financial, masukin perbendaharaan. Nanti rumah perbendaharaan ini akan mengelola. Ini bukan rumah pendeta, bukan rekening pendeta juga, tapi adalah rekening dari gereja, rekening dari ibadah, tempat ibadah. Oke, lanjutkan ini. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya pada waktu aku mau makan di rumah aku sendiri, si pendeta ada di gereja, dia mau makan untuk melakukan hidupnya dia, disediakan, tersedia. Kenapa? Karena nanti dikolek dari rumah perbendaharaan. Contohnya saya ada di ruang lingkup gereja. Jadi kalau saya mau makan, itu ada. Makannya apa? Makannya kagak mewah. Makannya cuma apa? Nasi goreng sama telur. Harganya berapa? 15.000. Kagak lebih, Pak, kagak lebih. Terus minumnya, Pak? Jus, Pak? Enggak. Air putih aja, yang penting hidup si pendeta. Kenapa? Kan yang penting hidup. Nasi goreng aja setiap hari sama air putih, hidup kok. Hidup kan? Hidup. Tapi kalau yang beda-beda orang sih saya enggak sih. Karena saya selalu kalau ada nasi goreng tek-tek selalu mau nyobain aja kan. Karena demen tek-tek masaknya. Jadi kalau 15.000 sama teh mineral. Mineral jangan beli yang 6.000 ml, jangan. Ya beli yang gelas aja, gopek.
15.500. Itu pendeta hidup itu. Kaliin 3 kali lah. Kaliin 3 kali. Berapa? Ya kan? 50.000 pendeta cukup sehari. Terus Pak, mau lebih Pak bagaimana? Mau lebih kerja. Pendeta kamu kerja masalahnya. Maunya apa? Minta-minta doang. Kenapa? Keenakan masalahnya. Datang ke rumah orang, kasih 300, 500. Doain orang, nggak mau berangkat-berangkat, nggak mau pergi-pergi. Kasih dulu gopek, baru dia pergi. Khotbah 30 menit, 300.000, 500.000, kadang-kadang minta lagi. Saya biasanya levelnya 50.000, 1 juta. Orang satu. Nih, diatur sama si finansial. Bukan yang mengatur si pendeta, finansial yang mengatur. Makannya pendeta cuma 50.000 per hari. Sebulan berapa? 1.500.000. Gembala yang benar, kalau dia mau ambil uang persepuluhan, yang benar pasti masuk surga. 1.500.000 dia ambil. Boleh. Selebih itu, korupsi. Gak apa-apa, karena saya tidak pernah ngambil masalahnya. Korupsi, masuknya ke dalam api neraka. Biarin banyak loh. Ini yang benar ini. Supaya ada persediaan makanan. Kalau saya mau makan, ada. Bukan kalau saya mau pergi ke Jepang, saya ada. Enggak. Bukan kalau saya mau beli rumah, ada. Enggak ada. Supaya makan, ada. Supaya hidupnya si pendeta, seenggaknya cuma makan, cuma hidup doang gitu. Supaya apa? Supaya bisa korban melayani, titik aja udah. Supaya bisa jalan gitu, kuat gitu. Jangan dempor juga gitu. Jangan lemas-lemas juga gitu. Aduh, pendetanya lemas. Jangan. Nasi goreng itu udahlah. Percaya sama saya. Hidup orang dulu. Saya benar-benar sangat drop sekali, saudara. Keluarga saya bukan keluarga orang yang kaya. Kami pernah makan nasi putih itu sama garam cabai digerus. Nikmat luar biasa. Paling nikmatnya cuma satu. Siapa? Yang nyuapin mama saya. Dia udah pakai tangan mama saya. Nah makan enak. Tapi enak aja gitu. Nasi sama garam, hidup loh saya. Sehat gak? Sehat. Bah, tapi kalau mau makan enak gimana, Pak? Kalau mau makan enak kerja. Jangan makan enak minta sama jemaat. Kasihan. Jemaat itu kerja dengan tetesan keringat. Si pendeta dengan gampang sekali ngeluarin duit. Wah, bayar apa semua jangan. Jemaat keringatan. Ini adalah duitnya jemaat. Kalau si pendeta mau pun ambil 1.500.000. Selebihnya tidak. Masuk perbendaharaan. Terus lagi. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Kalau saudara dan saya memberikan dengan berkat banyak luar biasa, mau di rumah pemberaan, mau di rumah pendeta, aku siapa aku juga, karena ada ayatnya. Ayatnya firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka bagi kamu tingkap-tingkap langit dibuka dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Tuh lihat tuh, kalau kita memberikan persembahan, kita memberikan persepuluhan, Tuhan mau membukakan tingkap langit buat kita dan mencurahkan buat kita berkat yang berkelimpahan sampai berkelimpahan. Tapi kok Tuhan Yesus ngajarinnya berikan kami makanan yang secukupnya. Nggak sinkron ini. Kalau saudara dan saya memberikan persembahan atau persepuluhan masuk ke rumah perbendaharaan dalam rumah Tuhan, nanti cukup makanan untuk si hamba-hamba Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan ini bekerja di dalam Tuhan. Betul, yes. Terus efek dari orang yang memberi, firman Tuhan bilang, uji aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagi kamu tingkap-tingkap langit? Tingkap langit kalau dibuka, isinya apa? Ini ada langit nih. Kita lihat langit kan, ada awan, langit tuh. Wow, ada yang di ujung sana. Kalau tingkap langit itu dibuka, isinya apa? Hah? Sorga. Jadi, firman Tuhan bilang begini, apakah aku tidak akan membuka pintu sorga buat kamu? Dan yang ada di sorga itu apa? Duit. Sorga kagak ada duit. 1.000 perak, sorga punya? Nggak punya, sorry. $1 nggak punya. Dolar Singapura kagak punya. Tingkap langitnya dibuka, kita ngelihat sorga. Di dalam kerajaan sorga, apa yang ada di kerajaan sorga katanya mau dicurahkan buat kita, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkatnya apa? Duit? Bukan. Sorga gak ada duit. Kalau misalnya ada duit, akan mencurahkan duit buat kamu sampai berkelimpahan.
Bapa kami cukup. Itu doa terbodoh, yang sangat bodoh. Tapi Tuhan kan, yang ada di surga apa sih? Berkat. Yes. Berkat. Berkat rohani. Bukan jasmani. Tapi berkat rohani. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. segala berkat rohani di dalam sorga. Berarti sorga kalau dibuka, tingkap-tingkap langit itu kalau dibuka, kan itu jelas tuh. Uji aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Tingkap langit dibuka, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan itu apa? Berkatnya apa? Berkat rohani. Kenapa? Di sorga nggak ada berkat jasmani. Di sorga tidak ada yang namanya berkat duit, share, money, fulus, uang. Tidak ada. Di sorga ada kemuliaan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada tanda-tanda heran ajaib yang luar biasa. Itu yang akan dicurahkan. Yang itu adalah berkat rohani. Kalau saudara dan saya hari ini memberikan dengan sukacita, firman Tuhan bilang, aku akan mencurahkan berkat rohani. Aku jamin kesehatan, aku jamin kehidupan, dijamin sama Tuhan. Perjalanan hidupmu akan berhasil. Yosua 1 ayat 7 sampai ayat 8. Engkau akan beruntung. Itu apa? Itu berkat rohani yang ada di dalam sorga. Dan berkatnya dicurahkan sampai berkelimpahan. Maksud berkelimpahan itu apa? Kalau orang udah berkelimpahan berkat, kesembuhan udah banyak, bagiin kesembuhan itu. Matius 10 ayat 8. Kamu telah memperoleh cuma-cuma, maka itu berikan dengan cuma-cuma. Coba buka Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, Iya, bangkitkanlah orang mati, benar. tahirkanlah orang kusta, Oke, usirlah setan-setan. betul. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma karena itu adalah berkat rohani yang diberikan sama kamu. Karena apa? Karena kamu taat kepadaku dan juga kamu memberikan persembahan persepuluhan itu di dalam Maliaki 3 ayat ke-10. Dan aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Berkatmu banyak, berkat rohanimu banyak. Maka itu kamu harus sembuhkan orang sakit, bagikan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperoleh semua berkat-berkat itu dengan cuma-cuma. Karena itu apa? Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Apa yang cuma-cuma yang diberikan? Duit? Bukan. Share? Bukan. Money? Bukan. Uang? Bukan. Fulus? Bukan. Tapi yang diberikan adalah berkat rohani yang sudah kamu terima dari Tuhan. Berikan dengan cuma-cuma. Berikan hidupmu. Apa yang kau punya? Pak, saya punya apa? Punya doa apa? Doa. Doa itu berkat rohani. Kok saya bisa berdoa? Karena saya berlimpah-limpah doanya. Maka itu saya mau bagikan doa itu. Supaya apa? Setiap orang yang membutuhkan doa saya diberkati. Amin. Karena saya berlimpah. Orang yang minta tolong sama orang, pasti orang itu bisa menolong. Pak, tolong doakan, Pak. Berarti saya punya doa yang lebih. Sampai dia minta saya untuk doa. Itu apa? Berkat rohani. Pak, tolong doakan saya, Pak. Sakit, Pak. Berarti apa? Saya sudah menerima tuh. Sembuhkan orang sakit, bagikan orang mati, tahirkan kusta. Saya berlimpah-limpah. Berikan. Tapi berikannya dengan cuma-cuma. Kenapa? Dapatnya juga dengan cuma-cuma. Dapatnya kagak banyak kan? Ada yang banyak? Kagak banyak. Tapi luar biasa sekali. Banyak hamba Tuhan, ada banyak gereja. Semua ilahi ada tiketnya untuk masuk. 50.000 satu orang. Itu di paling belakang itu. Nontonnya pakai layar. Sama seperti di TV. Tapi kalau mau yang depan 3 juta, Bos. Kalau mau di depan lagi 5 juta. Kalau mau benar-benar ada di samping pendeta. Hal itu 100 juta lah itu. Diperjualbelikan. Kenapa? Karena ada transaksi. Transaksi apa sih? Transaksi rohani namanya. Hati-hati sekali. Coba kita lihat dulu yuk. Di dalam Matius 19 ayat 27, saudara. Ini saya ada beberapa contoh. Ya. Ada 2-3 contoh yang kita akan lihat. Bagaimana orang-orang yang keterikatan dengan yang namanya adalah uang. Cian fulus money. Ya. Matius 19 ayat yang ke-27, saudara. Silakan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, apa yang dia katakan? Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu habis itu Petrus bilang apa? Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi apakah yang akan kami peroleh? Lalu Petrus menjawab dan kata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pada waktu Petrus berjalan,
bersama-sama dengan Yesus. Dia dipanggil dalam kemuliaan yang besar. Dalam 12 orang murid-muridnya, Petrus adalah salah satu yang dipanggil. Petrus bilang, oh, selama ini aku udah berjalan, aku mau tanya sama Yesus, apa yang aku tanyakan? Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus menanyakan, yang saya mau peroleh mana nih? Apa nih? Mana nih yang akan saya peroleh? Petrus mintanya apa? Kira-kira saya beroleh apa ketika saya terima Yesus? Ketika saya berjalan bersama-sama dengan Yesus, saya terima apa? Petrus bilang, apa yang akan kami peroleh? Mempertanyakan, udah lama loh Tuhan saya ikut sama Tuhan. Udah ada loh kurang lebih sekitar setahun 2 tahun. Dan saya melayani Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Dan yang kami peroleh itu apa? Dia minta apa? Minta upah, minta duit, minta cium, minta money, minta fulus sama Yesus. Kenapa? Karena dia hitung semua perjalanan dalam hidupnya dia hitung semua. Bagaimana dia meninggalkan anaknya, istrinya, waktunya. Pada waktu dia bekerja dia mendapatkan 1 bulan berapa ribu dan lain-lain. Dan dia hitung semuanya. Maka itu dia bilang, Tuhan, ini bilnya. Apa yang akan kami peroleh? Kenapa? Ujung-ujungnya duit. Padahal siapa? Rasul. Petrus ini rasul nih. Rasul yang dipilih sama Tuhan langsung. Kamu ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku. 12 orang ikut. Luar biasa. Ujung-ujungnya duit. Pertama-pertamanya luar biasa. Wah enggak, saya emang enggak ini uang, tenang aja. Uang pokoknya saya mau ikut Yesus aja. Nggak mau duit. Saudara, perjalanan waktu luar biasa. Duit mengubah semuanya. Dan akhirnya dia bilang, Tuhan, jadi apa yang akan kami peroleh? Duit, cium, mana? Ini bilnya udah banyak, udah numpuk semua. Kenapa? Ujung-ujungnya uang. Makanya jangan jadi hamba uang. Yudas, Yohanes 12 ayat 3 sampai ayat yang 6. Maka Maria mengambil setengah tati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Iya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Iya. Dan menyetelnya dengan rambutnya. Iya. Dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Yang dipercayain lah, yang namanya minyak wangi adalah minyak narwastu, ya, untuk menyeka kaki Yesus dan disekalnya juga menggunakan rambutnya. Jadi Yesus disambut dengan luar biasa. Ini adalah suatu fenomena rohani, ya. Coba kita lihat. Tetapi Yudas Iskariot, Ya. seorang dari murid-murid Yesus, Seorang dari murid-murid Yesus, dia belajar sama Yesus, dia adalah seorang rasul dan dia dipilih juga sebagai bendahara saat itu. Terus yang akan segera menyerahkan dia berkata, oke. mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uang yang diberikan kepada orang-orang miskin? Seakan-akan yang namanya Yudas itu adalah peduli sama orang-orang miskin, saudara. Kenapa? Karena Yudas pakai topeng. Karena Yudas menggunakan topeng-topeng rohaninya dia. Hal itu dikatakannya Iya. bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Iya. melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Melainkan karena ia adalah seorang apa? Pencuri. Pencuri. Pencuri apa? Pencuri uang, duit. UUD. Yudas itu UUD. Petrus UUD, Yudas juga sama UUD juga. Ujung-ujungnya duit. Padahal rasul. Bukan dia memperhatikan orang-orang miskin, tidak. Tapi apa? Ujung-ujungnya duit. Markus 10 ayat 35 sampai 41. Lalu Yakobus dan Yohanes, Ya. anak-anak Zebedeus, Ya. mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Ya. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jadi ada Yakobus, ada Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata, Guru, kami harap supaya engkau kira mengabulkan suatu permintaan kami. Permintaannya apa? Coba kita lihat di dalam ayat ke-36. Jawabnya kepada mereka, Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? ya. Lalu kata mereka, Ya. perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Jadi murid-muridnya ini mau supaya duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada, duduk bersama-sama dengan Tuhan. Berarti dia mau ada jabatan, dia mau diakui. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, Yang seorang lagi di sebelah kananmu, terus dan yang seorang di sebelah kirimu. dan seorang di sebelah kirimu. Ini adalah kanan kiri Yesus nih. Beda. Kalau saya bukan kanan kiri Yesus, di kanan itu Yesus. Saya di kiri, Bapa di sorga. Berbeda. Kalau ini enggak, di kanan Yesus, di kiri Yesus. Ini berbeda ini. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Iya. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Iya, terus. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Terus, Tetapi hal duduk sebelah kananku, hal duduk di sebelah kananku, hal jabatan itu duduk di sebelah kanan aku. Karena kenapa? Karena murid-muridnya saat itu melihat bahwa wah, ini kalau ada jabatan, kalau dia seorang pendeta luar biasa. Kenapa? Otomatis uang persepuluhannya pasti bisa diminta sama dia, dikelola sama dia. Wow, enak sekali ini. Gerejanya besar luar biasa.
Kalau saya ada jabatan luar biasa, atau di sebelah kiriku, ya, aku tidak berhak memberikannya. aku tidak berhak untuk memberikannya. Mengenai jabatan itu, aku tidak berhak untuk memberikannya. Murid bilang, waduh, ini bagaimana ini? Aku mau ada jabatan nih. Seenggaknya kalau ada jabatannya luar biasa. Saudara, orang yang ada jabatan misalnya kayak manajer, kayak general manager, ya kan, itu dia bisa merintah, apalagi di financial manager, ya kan, dia bisa apa? Mengelola uang. Dia punya jabatan. Punya apa? Nanti akhir-akhirnya ada duit lagi. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat ke-41, ini hebat, luar biasa ayat. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mendengar itu, ke-10 muridnya yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Aneh sekali ya. Ini lagi bincang-bincang rohani tentang yang duduk di sebelah kanan itu siapa, jabatannya siapa, dan jabatannya juga belum pasti juga. Tapi tiba-tiba 10 murid marah. Bisa marah sih? Karena jabatannya belum ada, apanya belum ada. Kenapa? Karena udah mikirnya apa? Jabatan itu duit. Di rasul-rasul itu 12 orang. Oh, maaf, mata duitan. Para dipilih sama Yesus. Masih mata duitan. Duit semua. Hati-hati. Musuhnya orang Kristen. Saya mau katakan, bukan si iblis. Bukan juga Beelzebul. Ya. Habis itu Lucifer. Musuhnya orang Kristen yang paling sangat membahayakan adalah duit. Lewat duit orang bisa kehilangan kepercayaan. Lewat duit orang bisa kehilangan keselamatannya. Lewat duit orang bisa kehilangan segala-galanya di dalam hidup kita. Hati-hati dengan yang namanya adalah duit. Markus 10 ayat yang ke-17 sampai ayat ke-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, Ya. datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Ya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Iya, ada orang yang sangat kaya, dia nanya sama Yesus, apa kiat-kiat, apa syarat untuk supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Terus Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Ya. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Oke, lanjut. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. semuanya itu sudah aku turuti semuanya. Apa yang guru mau, apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidupku, aku sudah turuti semuanya. Yang namanya adalah jangan membunuh itu gampang, yang namanya jangan berzina gampang, jangan mencuri gampang, mengucapkan saksi dusta gampang, jangan mengurangi hak orang gampang, hormati ayah dan ibu juga gampang, katanya dia. Semuanya gampang. Dia bilang itu gampang, itu kecil buat saya. Terus dia bilang apa lagi yang kurang? Lalu Yesus menanti dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, Ya. hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pada seluruh perintah Allah, katanya dia sudah lakukan semuanya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Ada satu yang kekuranganmu yang engkau belum lakukan itu. Terus apa lagi? Pergilah, Ya. jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang Pergilah, miskin. jualkan semuanya itu. Apa yang engkau miliki, engkau jual semuanya. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berikanlah ada orang-orang miskin, maka engkau apa? Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Maka engkau akan beroleh harta yang ada di surga. Jual semuanya kepada orang-orang miskin. Hartamu seluruhnya. Dan engkau akan menerima harta yang ada lagi dalam kerajaan surga. Apa harta itu? Yesus. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lanjut. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Iya. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Karena banyak hartanya, dia menjadi kecewa. Dapatkan harta surgawi. Apa itu saudara? Harta surgawi. Coba kita lihat dulu. Mazmur 49 ayat 7 sampai ayat ke-8. Apa sih? Mereka yang percaya akan harta bendanya Iya. dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, Oke, ayat yang ke-8. tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya, terus atau memberikan tebusan kepada Allah dan atau nyawanya. memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya. Saudara dan saya mau ingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dan memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya. Ayat ke-9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ayat 9. Karena apa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya Karena harganya terlalu mahal untuk pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. tidak memadai untuk selama-lamanya. Saya mau bilang, harta yang terindah yang saudara dan saya punya adalah Yesus dan kita. Tidak ada seorang pun firman Tuhan bilang yang bisa membebaskan dirinya, yang bisa melepaskan dirinya dari apa? Dari dosa. Dan saudara dan saya dibebaskan oleh Yesus. Itulah harta yang termahal yang saudara dan saya punya di dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara, hari ini duit
share money fulus, uang-uangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus berjuang hari ini karena ada banyak orang-orang yang jatuh di dalam persoalan keuangan dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan di dalam dia. Yakobus ayat yang pertama sampai ayat kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Iya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Iya. Terus ujung-ujungnya apa? Ujungnya duit terus. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. tetapi kamu tidak memperolehnya. Apa yang kamu inginkan? Sesuatu sampai orang bertengkar, orang sengketa. Uang. Sengketa di pengadilan, kenapa harus pengadilan? Karena duit, bukan karena sengketa ayam gitu, kambing gitu, enggak. Sengketa itu harta benda, aset-aset, harta gini, harta warisan. Karena apa? Karena duit, ujung-ujungnya duit. Itu yang ada di pengadilan itu duit. Semua duit, asal warisan, harta bersama, duit semua. Ya, ada orang begini, ada orang begitu, ada asetnya, sertifikatnya, mimpi, dan lain-lain. Semua karena apa? Ujung-ujungnya duit. Hawa nafsunya ada. Ibrani 13 ayat ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang, berarti banyak orang yang menjadi hamba uang. Terus kenapa si hamba uang itu? Kenapa kok orang bisa menjadi hamba uang itu? Kenapa? Dan apa? Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa orang bisa jadi hamba uang? Karena dia tidak cukup. Maka itu firman Tuhan bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada daripadamu. Ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya, firman Tuhan bilang, dia akan mencukupkan kita. Dia tidak janji lebih, tapi dia janji, saudara dan saya, kalau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, aku akan mencukupkan kamu. Timotius 6 ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Asal ada makanan dan pakaian. Asal ada makanan dan pakaian, Cukuplah. Cukuplah. Saudara dan saya, hidupnya ini namanya hidup migrasi, hidup numpang. Ayatnya sudah saya kasih tahu. Jelas firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya menumpang dalam dunia ini. Tuhan janji. Janjinya apa? Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Ini cukup nih. Untuk kita numpangnya cukup. Orang numpang bawanya apa? Pakaian. Udah. Pakaian aja kita. Pakaian sama makanan. Untuk apa? Bertahan hidup. Orang yang tidak cukup, dia akan terus cari makan, dia akan terus cari makanan, dia akan terus cari pakaian. Kalau dia tidak pernah cukup. Tetapi mereka yang ingin kaya, Ya. terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, Ya. yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalian, hari ini yuk, kita mau belajar. Cukupkan diri kita. Jadi jangan jadi hamba uang. Uang bukan segala-galanya, betul. Kita butuh uang. Kita bekerja, kita bisa menikmati. Firman Tuhan di dalam Mazmur bilang, orang yang aku kasihi, yang aku cintai, aku memberikan berkat itu pada waktu dia tidur. Tuhan mau agar saudara dan saya bisa tidur nyenyak. Kenapa? Saat saudara dan saya tidur, saudara dan saya diberkati sama Tuhan. Berkatnya bukan cuma jasmani saja, tapi berkatnya juga adalah berkat rohani, yaitu ada kesembuhan, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib yang luar biasa akan menjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama